Majelis GKJ Bekasi Timur mengucapkan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di kelompok masing-masing. Berikut ini kami sampaikan beberapa pokok intisari warta gereja. Lelayu telah kembali ke dalam kemuliaan kasih Bapa di surga, Bapak Yuli Santoso, kakak Bapak Bambang Jatmiko kelompok Perumnas 3, dalam usia 65 tahun di Magelang, pada hari Rabu 28 Juli 2021, dan dimakamkan pada hari Rabu 28 Juli 2021 di Giriloyo, Magelang. Bapak
Kromo Diono ayah bapak ngatimin kelompok Cibitung dalam usia 82 tahun di Wiladeg Gunung Kidul hari Kamis 29 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 29 Juli 2021 di TPU Krambil Dhuwur, Yogyakarta. Bapak Stefanus Natali Hardi, kakak Ibu Maya Slamet Rianto kelompok Tambun dalam usia 71 tahun di Purwoyoso Ngalian, Semarang pada hari Jumat 30 Juli 2021 dan dimakamkan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 di TPU Karetan Purwoyoso Ngalian, Semarang. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita dan mendoakan kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menyertai segenap keluarga. Pendaftaran PAK, Majelis dan Tim Pendidikan Agama Kristen menginformasikan bahwa pendaftaran peserta didik pendidikan agama Kristen di GKJ Bekasi Timur dibuka mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021. Bagi orang tua yang putra-putrinya tidak mendapatkan pelajaran PAK di sekolah dan memerlukan pelayanan PAK, dapat mendaftarkan putra-putrinya tersebut di sekretariat gereja. Mohon dukungan dari segenap warga jemaat. Perjamuan Kudus. Sakramen perjamuan akan dilayankan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 bagi segenap warga jemaat yang diperkenankan untuk turut serta dalam sakramen perjamuan, diharapkan untuk datang memenuhi panggilan meja perjamuan Tuhan. Bagi warga tamu yang hendak mengikuti sakramen perjamuan, dimohon untuk menghubungi majelis. Mohon warga jemaat yang hendak mengikuti sakramen perjamuan mempersiapkan diri baik secara pribadi maupun bersama-sama di kelompoknya masing-masing. Informasi bulan kebangsaan. Bapak Ibu Jemaat GKJ Bekasi Timur, Majelis dan Panitia Bulan Kebangsaan mengajak kita bersama menghayati dan meramaikan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan dengan mengikuti berbagai kegiatan yang sudah disiapkan. Kegiatan webinar kebangsaan sampai lomba-lomba sudah disiapkan panitia dan dapat diikuti oleh jemaat dari mulai jemaat dewasa sampai jemaat anak. Informasi lengkap dapat dibaca di Warta Gereja. Mohon dukungan segenap jemaat. Pemberkatan perkawinan. Apabila tidak ada keberatan sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya Saudara Mardani Supranata, kelompok Jatimulya, putra keluarga Bapak Amijoyo dan Ibu Marsilah, dengan Saudari Bernadetta Dian Novitasari, kelompok Jatimulya, putri keluarga Bapak Sumardiyanto dan Ibu Ernisius Wati pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 9 di GKJ Bekasi Timur. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua calon mempelai. Doa bersama. Komisi Perkunjungan dan Doa kembali mengajak jemaat untuk hadir dalam doa bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 19 sampai 19.30 secara daring. Link doa akan dikirimkan di grup kelompok. Kiranya mohon dukungan segenap jemaat. Webinar kesehatan. Panitia Bulan Kebangsaan mengundang jemaat untuk hadir dalam acara webinar kesehatan yang dilaksanakan pada hari Minggu 1 Agustus 2021
pukul 13 sampai 15 via Zoom dengan tema Jangan Panik Kalau Kena COVID. Link webinar akan dibagikan di WA Group kelompok. Ada door prize, surprise menarik. Ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Muda Ngopi. Keluarga Muda GKJ Bekasi Timur mengundang seluruh keluarga muda hadir dalam acara Kelmut Ngopi atau Keluarga Muda Ngobrol Pintar yang dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 19.30 sampai 21 dengan tema Keseimbangan Hidup Sulit secara daring melalui Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi Mbak Nila Karisma kelompok Perumnas 3 atau Mas Agung Sembodo kelompok Jatimulya. Mohon dukungan segenap keluarga muda. Webinar Orang Tua Anak. Bapak Ibu orang tua jemaat Komisi Anak GKJ Bekasi Timur dalam rangka persiapan webinar untuk orang tua jemaat anak, kami menyebarkan kuesioner untuk menjadi dasar dalam menyampaikan materi dari narasumber. Mohon bantuan Bapak Ibu orang tua berkenan mengisi kuesioner tersebut. Link kuesioner dikirimkan ke WA Group kelompok masing-masing. Tuhan memberkati. Untuk informasi dan pokok pewartaan lainnya, mohon Bapak, Ibu, Saudara membacanya sendiri pada Warta Gereja. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa pada ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Mengawali bulan kebangsaan 2021 yang dilaksanakan secara online di rumah bersama keluarga masing-masing. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan, anugerah dan damai sejahtera Tuhan, serta diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada ibadah minggu ini kita akan merenungkan tema kedewasaan berarti ketekunan mengikut Yesus. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ripka Evelina Pratiwi. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Puisi karya W.S. Rendra, Mazmur Mawar. Kita muliakan nama Tuhan. Kita muliakan dengan segenap mawar. Kita muliakan Tuhan yang manis, indah dan penuh kasih sayang. Tuhan adalah serdadu yang tertembak. Tuhan berjalan di sepanjang jalan becek. Sebagai orang miskin yang tua dan bijaksana, dengan baju compang-camping, membelai kepala kanak-kanak yang lapar. Dan sekarang saya lihat Tuhan sebagai orang tua renta, tidur melengkung di trotoar, batuk-batuk karena malam yang dingin, dan tangannya menekan perutnya yang lapar. Tuhan telah terserang lapar, batuk dan selesma, menangis di tepi jalan. Wahai, ia adalah teman kita yang akrab. Ia adalah teman kita semua. Para musuh polisi, para perampok, pembunuh, penjudi, penganggur, dan peminta-minta. Marilah kita datang kepadanya, kita tolong teman kita yang tua dan baik hati.
janjimu teguh, kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalif pembela dan kawan kudus. Di dalam syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan di sepanjang minggu yang telah kita lalui, marilah kita awali dan khususkan ibadah minggu ini yang sekaligus merupakan pembukaan bulan kebangsaan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima di sepanjang hidup kita. Ia senantiasa mengaruniakan kasih setia dan damai sejahteranya kepada kita. Pada ibadah minggu ini, kita akan merenungkan tema kedewasaan berarti ketekunan mengikut Yesus. Melalui tema ini, kita akan belajar bagaimana terus bertekun dalam panggilan pelayanan kita dan bertumbuh menjadi dewasa dalam iman untuk mengikut Yesus. Semata-mata hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghayati dan menerapkan firman Tuhan tentang hukum kasih sebagaimana dinyatakan dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama,
dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyadari bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih itu secara benar. Untuk itu marilah kita dengan kesungguhan, ketulusan, dan kerendahan hati, kita mengakui dan memohon pengampunan atas pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan doa pribadi. Marilah berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa penyesalan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunannya sungguh nyata jika kita bersungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kiranya anugerah pengampunan Allah nyata atas kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bangga-bangga pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk mekara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku harus putra negeri. Bertingkah laku harus putra negeri. Saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan anugerahkan di dalam hari-hari yang telah kami jalani. Di dalam segala rasa syukur kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, didiklah kami, dan sapalah kami ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita. Bacaan yang pertama diambil dari Efesus 4 ayat pertama sampai 16. Efesus 4 ayat pertama sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan terikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bacaan Injil kita pada hari ini, mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai ayat 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Saya akan bacakan bagi kita. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, semoga semua dalam keadaan yang baik dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari nggih di masa pandemi ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya ingat dulu ketika saya masih kuliah di Jogja dan saya pernah gitu sedang makan bersama dengan teman-teman kuliah. Lalu tiba-tiba kan ada orang yang suka datang untuk meminta-minta begitu ya. Nah, saat orang tersebut masih berada di meja yang lain, teman saya kan sudah bermaksud untuk merogoh sakunya dan mengambil uang, begitu kan. Tapi kemudian teman saya yang lain mengatakan, udah deh jangan dikasih, ntar kalau kamu kasih, dia nanti pasti balik lagi. Atau enggak nanti dia bawa temennya untuk datang juga, dan akhirnya minta lagi, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata benar, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, orangnya tuh datang lagi, mungkin shift kali ya, saya juga tidak paham, atau temannya yang lain juga akhirnya banyak yang juga nyamperin begitu loh di tempat makan itu. Saya sendiri tidak paham apakah memang pola kerjanya begitu atau cara kerjanya seperti itu, saya tidak mengerti. Tapi kalau kita perhatikan juga dalam kaitannya dengan bacaan hari ini, pola yang sama itu sebenarnya juga terjadi loh Bapak Ibu. Coba kita perhatikan dalam bacaan hari ini. Kisah pada bacaan hari ini kan sebenarnya masih terhubung dengan kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang kan. Dan kemudian pada ayat 26 ini sebenarnya kan Yesus menegur mereka yang datang mencari dia bukan karena mereka melihat tanda-tanda, melainkan karena mereka itu sudah kenyang dan kemudian mereka juga pengen dapat lagi begitu loh, kurang lebih. Nah, persis seperti cerita yang tadi saya ceritakan di awal. Tapi kan sebenarnya permasalahannya itu di mana? Apa salah sih kita minta roti pada Yesus begitu loh? Apa salah saya meminta roti kepada Yesus yang sudah saya ikuti dari seberang ke seberang begitu kan? Permasalahannya tentu sebenarnya pada motifnya, pada kesalahpahaman yang perlu untuk diluruskan. Ada 3 motif, saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, motif yang pertama, Yesus, kau adalah penyedia roti ajaib. Jadi masalah di dalam Yohanes 6 ini adalah bahwa orang-orang ingin Yesus itu menjadi semacam pembuat atau penyedia roti yang ajaib, yang akan membuat roti itu terus datang begitu sehingga mereka terus merasa kenyang. Dan Yesus menegur kepicikan rohani yang seperti itu. Sebab sebenarnya rencana Allah melalui Yesus itu jauh lebih daripada sekedar motif yang dangkal seperti kesalahpahaman tadi nggih Bapak Ibu. Dan ketika kita membaca sampai ayat 26 ini, saya merasa bahwa sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang mau diwartakan dan mau diluruskan oleh Kristus. Jadi dibandingkan hanya sekedar memberi makanan fisik, Yesus sebenarnya ingin memberi mereka atau memberi manusia itu martabat. Di dalam KBBI, martabat disebut atau diartikan sebagai tingkat harkat manusia atau harga diri manusia. Seseorang yang bermartabat, dia tidak akan pernah hanya pasif saja tinggal ngacungkan tangan begitu lalu dapat sesuatu. Seseorang yang bermartabat tidak akan pernah mau menjadi budak atau tawanan siapapun. Dan seorang yang bermartabat, mereka memiliki kekuatan untuk mengubah dunia mereka menjadi lebih baik. Seseorang yang bermartabat memiliki kekuatan, harapan, dan dapat memberikan martabat juga bagi orang yang lainnya. Karena hari ini adalah pembukaan bulan kebangsaan, saya ingin bercerita mengenai seorang pahlawan Kristen yang bernama Jenderal Urip Sumoharjo. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengenal dan mendengar nama ini. Tadinya memang dia seorang non-Kristen begitu kan, tapi kemudian setelah dia dewasa, dia menjadi seorang Kristen. Banyak sekali hal yang dia lakukan pada masa itu, Di dalam catatan saya, Bapak Ibu, dia pernah menjadi kepala staf dan pemimpin angkatan perang. Dia menyatukan kelompok militer yang terpecah-pecah. Dia pernah menjadi penasehat Menteri Pertahanan sekaligus Wapres saat itu, Bung Hatta. Dan singkat cerita, ia wafat. Lalu pada tanggal 22 Februari tahun 1964, Akademi Militer Indonesia yang berada di Magelang itu mendirikan sebuah tugu untuk Urip Sumoharjo ini tadi dan menggambarkan Jenderal Urip Sumoharjo ini sebagai seorang putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata, yang mengutamakan dharma daripada minta. Sangat bermartabat sekali sebagai seorang Kristen. Bukan kata tapi karya. Bukan minta tetapi dharma.
Tetapi kan orang-orang saat itu dalam bacaan kita kan tidak kenyang hanya dengan martabat. Mereka hanya menginginkan makanan. Mereka ingin segepok roti seember air dibawakan kepada mereka. Minta begitu loh, tapi mereka tidak ingin berjalan kepada sumbernya. Lalu motif yang kedua adalah saya hidup untuk makan. Ini motif yang kedua. Sehingga Yesus kemudian kan menjelaskan perbedaan antara dua jenis makanan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Makanan yang akan binasa. Sebenarnya kalau kita melihat terjemahan aslinya, disebut sebagai apolumi, yang artinya lebih pada menghancurkan secara total. Maka tentu kita patut bertanya kemudian, apakah itu jenis makanan yang bisa menghancurkan sesuatu secara total? Kan begitu nggih, Bapak, Ibu. Nah, agaknya yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai makanan yang menghancurkan secara total ini adalah makanan yang hanya membuat kita kenyang saja begitu loh. Dan kalau bicara soal makanan, saudara bisa melihat bagaimana nature seseorang, naturnya seseorang itu bisa muncul loh hanya gara-gara makanan. Hanya karena sebungkus nasi orang bisa bergerak melakukan sesuatu yang tidak baik. Hanya karena orang berebut makanan, orang bisa menghalalkan berbagai macam cara, injak-menginjak, jatuh-menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan apakah macam makanan yang seperti ini tidak penting? Oh ya, jelas penting ya, Bapak Ibu. Makanan itu kan juga penting toh. Kalau tidak makan kan orang juga bisa mati. Kita bekerja keras begitu pagi sampai malam dan lain sebagainya, itu kan juga untuk bisa makan. Kita rela untuk lembur begitu kan agar dapur tetap mengebul. Dan syukur-syukur masih bisa jajan begitu kan. Tapi kan kita hidup bukan hanya untuk mengejar makanan yang demikian. Bukan untuk mengejar makanan yang seperti itu saja begitu loh. Tapi kita hidup bukan juga hanya untuk makan. Kita hidup bukan hanya untuk mengejar hal-hal yang demikian. Karenanya kita juga perlu hidup dan bekerja untuk makanan jenis yang kedua yang disebutkan oleh Yesus sebagai makanan yang bertahan untuk hidup yang kekal. Makanan yang memberi kita kekuatan untuk menyelesaikan tujuan Allah melalui kehidupannya kita ini loh Bapak Ibu. Itulah cara hidup, cara lain untuk hidup, yaitu kita perlu mencari makanan yang bertahan sampai pada kekekalan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat waktu itu bulan apa ya, entah Natal atau Paskah begitu kan, Komisi Anak mengadakan persekutuan bersama oma-oma di panti jompo. Saya bahkan tidak ingat waktu itu kita makan apa, minum apa. Tetapi yang saya ingat adalah sukacita perjumpaannya. Senyum-senyum orang pada saat itu, ketawa-ketawanya orang pada saat itu. Itulah yang saya ingat. Dan itulah yang disebut sebagai makanan abadi. Yang akan selalu kita ingat, mengenyangkan kita. Makanan yang berupa belas kasih komunitas dan Kristus. Artinya adalah, saudara boleh saja bekerja dengan keras mencari ini itu. Mencari makanan dalam kehidupan saudara. Saudara bekerja keras biar bisa makan enak, tapi kan semuanya itu akan habis. Itu semua tidak akan dibawa mati. Dan kalau kita melihat pada bacaan yang pertama, apapun peran, dan kemudian pekerjaan yang kita tekuni itu pasti mendatangkan makanan fisik bagi saudara begitu loh. Tapi begitu saudara melakukan itu pada bacaan yang pertama dengan sikap-sikap rendah hati, lemah lembut, kasih, saling bantu, memelihara kesatuan dalam damai sejahtera, di saat itulah makanan yang tidak binasa itu tadi saudara cecap dan saudara rasakan. Jadi yuk juga carilah begitu loh roti-roti yang kekal seperti itu nggih, yaitu persekutuan kita dengan Kristus dan juga dengan sesama kita. Nah, lalu motif yang ketiga adalah saya mau hidup enak kalau bisa tanpa bekerja. Nah, kalau kita lihat tanggapan orang-orang saat itu pada ayat 28, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini kesannya bagus nggih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi jujur sebenarnya saya juga tidak begitu tahu mereka bicara seperti itu dengan tujuan apa begitu loh. Apakah itu diucapkan dengan sungguh-sungguh atau hanya untuk membuat Yesus menyediakan lebih banyak roti begitu kan? Lalu pada ayat berikutnya yaitu ayat 29, di sana kan Yesus kemudian memberitahu mereka
bahwa pekerjaan kita adalah to believe, untuk percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Kita akan lihat secara lebih detail akar dari kata percaya pada ayat 29. Ini adalah pisteu atau pistis, Bapak Ibu. Arti kalimat ini tuh sebenarnya bukan hanya percaya, tetapi melainkan juga ada janji yang memberi bukti. Jadi bukan hanya percaya tanpa aksi, tapi juga terkandung kalimat yang lebih dalam itu adalah janji yang memberikan sebuah bukti konkret. Jadi apakah deskripsi yang paling kuat begitu loh tentang apa yang diminta Yesus dari kita pada ayat 29? Ya, untuk membuktikan iman kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang Kristus katakan untuk kita lakukan. Tapi kan lagi-lagi pada saat itu orang-orang kan belum paham begitu ya, Bapak Ibu. Gemes begitu loh waktu saya membacanya. Begini jawab orang-orang pada saat itu. Dalam ayat 30-31. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Nah, bisakah kita merasa-rasakan atau menangkap makna di balik ucapan orang-orang pada saat itu di ayat 30-31, Bapak Ibu? Jelas sekali sebenarnya kalau kita rasa-rasakan. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah sebuah kehidupan yang mudah. Dan lebih jauh lagi mereka berharap bahwa Yesus memudahkan kehidupan mereka. Dalam bahasa sederhana, sayang Bapak Ibu, mereka tuh kayak mau bilang begini loh, "Yesus, kalau engkau memberikan kami 40 tahun mana gratis seperti yang sudah dilakukan Musa kepada orang Israel, saya janji deh untuk mengikuti Yesus berkeliling, memberi makan 5.000 orang itu nggak ada apa-apanya. Lakukan lagi Yesus untuk kami hari ini, bahkan seterusnya." Ketika saya membayangkan seperti itu tuh nampak akrab begitu loh di telinga saya, Bapak Ibu. Mungkin juga di telinga saudara-saudara seperti ini. Tuhan, saya mau ikut Tuhan, tapi Tuhan harus memberi saya tanda dulu. Kemudian kita duduk diam, menanti-nanti kita melihat apa tanda yang akan Tuhan lakukan buat saya. Kadangkala memang semenyedihkan itu iman manusia. Kita mengharapkan Tuhan untuk menghibur, kita bertanya-tanya apa tanda-tanda yang akan Tuhan gunakan untuk menegaskan iman kekanak-kanakannya kita, yang tidak pernah sekalipun memeriksa kitab suci untuk melihat bahwa Tuhan akan menanggapi umatnya setelah mereka melakukan lompatan iman. Nah, ini menarik saudara, ini menarik. Saya akan beri contoh dengan cross text sedikit agar kita semakin paham mengenai maksud lompatan iman yang tadi saya maksudkan. Di dalam Yosua 3 ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi dalam Yosua pasal ketiga ini, para imam diberitahu bahwa sungai Yordan tidak akan terbelah sampai mereka berdiri di dalam air. Atau perhatikan juga di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, Gideon kan tidak menerima tandanya, sampai kemudian dia mempersiapkan pengorbanannya kepada Tuhan. Jadi tanda-tanda itu datang saat kita melakukan kehendak Tuhan, bukan ketika kita menunggu dalam kepasifan. Tuhan tidak bisa membimbing mereka yang berdiri diam pasif seperti itu. Itu kan seperti kita coba untuk membelokkan mobil yang mesinnya mati, atau membelokkan motor yang dikunci setang begitu loh Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Artinya adalah kita sambut momentumnya dan kemudian Tuhan akan memberikan arah kepada kita. Tema khotbah kita hari ini kan adalah mengenai kedewasaan berarti ketekunan mengikuti Yesus. Pertanyaan saya begini. Yang pertama, apakah orang yang tekun mengikuti Yesus sudah berarti dewasa begitu? Kita katakan saja dewasa secara rohani, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika ketekunan mengikuti Yesus itu muncul dalam bentuk seberapa rajin kita beribadah, berpelayanan, berdoa, dan lain-lain, apakah artinya otomatis seseorang itu menjadi orang yang dewasa secara iman? Saya rasa belum tentu. Mengapa? Karena kalau dipikir-pikir, orang-orang saat itu yang sudah saya ceritakan di awal tadi, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mereka juga tekun di dalam mengikuti Yesus. Mereka berada di mana Yesus berada, mengejar Yesus kemana Yesus hendak pergi. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, motifnya yang ada 3 tadi itulah yang keliru. Maka kita patut bertanya juga pada diri kita sendiri. Apakah motif saya di dalam mengikuti Yesus? Apakah itu sudah benar?
Dan sebagai clue untuk menjawab dua pertanyaan itu, saya berikan pertanyaan lagi nggih, Bapak Ibu. Yang pertama, kita pergi berjumpa dengan Yesus. Apa tujuannya? Apakah agar Kristus memenuhi kebutuhan kita, memberi segala hal yang kita mau, menjawab pengharapan kita, atau agar kita juga bisa diutus oleh Dia untuk mengerjakan pekerjaan Allah seperti yang Yesus perintahkan pada orang-orang saat itu? Bahkan pekerjaan di tengah bangsa sekalipun. Yang kedua, kita memandang gereja Tuhan itu sebagai apa? Apakah menurut kita gereja itu harus memenuhi kebutuhan kita? Atau jika ternyata gereja tidak mampu melakukannya, apakah kemudian kita terdorong untuk mengambil bagian melakukan pekerjaan Allah dalam hal yang belum mampu dilakukan oleh gereja? Coba kita identifikasi diri kita sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan identifikasi itu tadi. Dan selamat mengukur kedewasaan rohani kita masing-masing di dalam mengikuti Kristus Yesus. Amin. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup, mari kita masuk di dalam doa syafaat saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur sungguh untuk apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami semua. Mampukanlah kami untuk secara dewasa mengikuti Engkau dengan penuh ketekunan, dengan motif yang benar ya Allah. Di dalam segala sukacita kami atas didikan Tuhan, kami mengingat saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan mengenal mereka dengan baik satu demi satu. Kiranya Tuhan Kau berkenan melawatnya, kiranya Tuhan berkenan menyapa mereka di dalam kelemahan fisik dan dalam segala upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh pemulihan. Kiranya Tuhan berkati. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau juga memberkati setiap orang yang bergerak di dalam gugus COVID. Tuhan memberkati nakes pun mereka yang berada di lapangan dengan kesehatan dan kekuatan. Pakailah setiap dari kami untuk juga menopang mereka yang terpapar, atau mereka yang sakit karena satu dan lain hal. Pakailah kami untuk menguatkan. Pakailah gereja-Mu ya Allah, menjadi tempat untuk setiap orang mendapatkan kekuatan, untuk setiap orang bergumul dan memperoleh kelegaan, untuk setiap orang juga dapat melayani Tuhan dan sesama di dalam segala pelayanan yang dilakukan. Berkatilah pemimpin bangsa ini Tuhan, berkatilah setiap orang yang berada dalam pemerintahan, sehingga mereka juga dapat melakukan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan. Kami serahkan segala hal yang ada dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan kami, Tuhan, kami serahkan kepadamu. Sebab kami meyakini Engkaulah yang memelihara dan mengawal kehidupan kami. Inilah doa kami ya Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan abad, kita perbarui iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan ibadah minggu ini kita dasari dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat.
segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah, kita sudah mempersiapkan dan menyisihkan persembahan kita kepada Tuhan. Kini, marilah kita serahkan ungkapan syukur itu kepada Allah melalui nyanyian dan doa syukur. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Umat dimohon berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa ucapan syukur dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dan berkat-Mu yang melimpah buat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua yang boleh ada buat kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami persembahkan sebagian yang kami miliki ini, kiranya berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang memberikan persembahan ini, juga tolong saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi jemaat-Mu di gereja dan juga di lingkungan gereja, sehingga dapat menjadi berkat buat semua, dan nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan adalah harapan Tuhan Yesus pada saat kita mengikut Dia. Tidak hanya sekedar mengikuti Yesus karena mujizat yang sudah dilakukan, ataupun berkat yang sudah dilimpahkannya. Kita diutus untuk sungguh-sungguh dan tekun mengerjakan iman kita pada Kristus dalam perbuatan kita setiap hari. Sehingga kita menjadi manusia yang dewasa di dalam iman. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bertekunlah di dalam iman serta muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang akan kita jalani. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Putra Tunggalnya, menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapi
semakin kau dekat.